Di suatu tempat yang bernama Pringgandani, tidak semua kelahiran diawali dengan tangisan. Namun, sebagian diawali dengan gemuruh dan suara guntur petir. Malam itu, angin berputar di antara pepohonan hutan, membuat daunan berdesir seperti bisikan rahasia para leluhur. Bintang-bintang meredup, seolah memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk turun ke dunia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video saya kali ini, saya akan bercerita tentang suatu sosok yang tak asing bagi masyarakat Indonesia. Sosok itu adalah Gatot Kaca. Meski cerita ini merupakan mitologi Jawa, namun kisah ini menceritakan tentang sosok heroik yang melegenda dan sering dinarasikan dalam bentuk cerita-cerita perwayangan. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai saja ke ceritanya. Di dalam istana batu, Dewi Arimi menggenggam erat alas tidurnya. Keringat membasahi dahinya. Namun, bukan rasa sakit yang membuatnya gemetar, melainkan firasat. Firasat bahwa anak yang akan lahir bukan anak biasa. Ketika bayi itu keluar dari rahimnya, udara seketika berat. Tangisan pertama yang terdengar bukan jerit lemah seorang bayi, melainkan dentuman. Tanah bergetar, api obor pun ikut bergetar. Beberapa penjaga istana jatuh berlutut. Tak tahu mengapa, lutut mereka tiba-tiba terasa lemas. Bima, sang ayah, mendekat perlahan. Tangannya yang biasa meremukkan besi, kini justru gemetar. Kulit bayi itu keras, hangat, dan tidak manusiawi. "Anakku," bisik Bima. Namun, bahkan suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Dan di kejadian malam itu, takdir telah membuka mata. Hari berganti hari, namun kegelisahan tak juga pergi dari Pringgandani. Bayi itu diberi nama Tetuka, nama yang berarti kekuatan. Namun, kekuatan itu justru menjadi masalah. Tak satu pun pisau mampu memotong tali pusarnya. Air suci tak bisa menyentuh kulitnya. Mantra-mantra penyembuhan lenyap seperti asap. Para resi atau yang dikenal sebagai orang-orang suci datang dari segala penjuru. Wajah mereka serius, mata mereka menyimpan kekhawatiran yang sama. Ini bukan perkara manusia. Tubuh anak ini telah disentuh oleh langit, ujar seorang resi dengan suara bergetar. Dewi Arimi pun memeluk Tetuka dengan sangat erat. Air matanya jatuh satu persatu. "Jika langit menginginkannya, apakah aku harus menyerahkan anakku?" ucapnya dengan lirih. Tak ada yang menjawab, karena semua tahu jawaban itu tidak datang dari manusia. Suatu hari, langit Pringgandani terbelah pada siang hari. Petir menyambar tanpa hujan. Awan membentuk pusaran raksasa. Orang-orang di Pringgandani berlarian, namun para resi justru berlutut. Karena para dewa telah turun. Tanpa amarah, tanpa senyum, mereka datang membawa keputusan. Tetuka diangkat dari pelukan ibunya. Tak ada tangis, tak ada perlawanan. Hanya tatapan mata bayi itu yang menatap langit, seolah ia telah mengenalnya sejak lama. Para dewa memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju Candra di Muka. Di sana, terdapat kawah dengan api yang membara. Tak ada yang berani berbicara, karena semua sadar, anak itu mungkin tak akan kembali dalam wujud yang sama. Di suatu gunung yang bernama Candra di Muka, kawah api menyala berkobar-kobar, seperti mata dunia yang terbuka. Api bergolak, udara pun bergetar. Tanpa upacara panjang, tanpa penundaan, Tetuka langsung dilemparkan ke dalam api. Api itu tidak membakar, namun sebaliknya, api itu menempa tubuh Tetuka. Tulang pun meleleh, lalu mengeras kembali. Darah mendidih, namun tidak menguap. Jiwa anak itu dipaksa memilih untuk hancur atau bangkit. Hari telah berlalu, malam pun berlalu.
Dan dari dalam kawah itu, seseorang kini telah berdiri. Tubuhnya lebih besar, tatapannya tajam, napasnya berat. Para dewa menyebut satu nama yang menggema di seluruh penjuru. Gatot Kaca. Bukan lagi Tetuka, bukan lagi si bayi kecil nan mungil. Ia adalah awal dari legenda. Waktu tidak berjalan normal bagi Gatot Kaca. Hari-hari yang bagi manusia biasa adalah masa belajar berjalan. Namun baginya, ini adalah masa belajar menahan kekuatan. Tubuhnya tumbuh cepat, terlalu cepat. Dalam hitungan bulan, ia telah setinggi remaja. Dalam hitungan tahun, ia telah melebihi para ksatria istana. Namun kekuatan itu bukan anugerah yang selalu indah. Seringkali, ia memecahkan batu hanya karena marah, dan merobohkan pepohonan hanya karena sedih. Bima sang ayah mengajarinya mengendalikan nafas dan amarah. Sedangkan Arimbi, sang ibu, mengajarinya mengendalikan hati dan cinta. Tenaga tanpa kendali lebih berbahaya dari musuh manapun, ujar Bima pada suatu malam. Gatot Kaca hanya mengangguk, namun di dalam dadanya ada sesuatu yang bergejolak. Ia merasa seseorang yang berbeda, terpisah, kesepian, dan larut dalam kesendirian. Di masa-masa itu, tak ada anak lain yang berani bermain dengannya. Bukan karena Gatot Kaca kejam, melainkan karena semua takut. Ia duduk sendiri di tepi tebing Pringgandani, menatap langit yang tak pernah benar-benar ia sentuh. "Ayah," ujarnya pelan suatu sore. "Jika aku terlalu kuat untuk dunia ini, mengapa aku dilahirkan di sini?" Bima terdiam lama, namun akhirnya ia menjawab. "Ada yang dilahirkan untuk hidup, dan ada yang dilahirkan untuk menjaga." Jawaban itu tidak menghapus sepi, namun menanam benih makna. Sejak hari itu, Gatot Kaca mulai berlatih bukan untuk meraih kemenangan, melainkan untuk melindungi. Pada suatu hari, langit turun lebih dekat dari biasanya. Dan di hari itu, para dewa datang tanpa gemuruh, tanpa petir. Mereka membawa Kotang Antakusuma sebagai hadiah untuk Gatot Kaca. Kotang Antakusuma merupakan baju perang yang bukan sekadar pelindung, melainkan penanda takdir. Ketika Gatot Kaca memakainya, ia merasakan tubuhnya menjadi ringan, sangat ringan. Kakinya terangkat dari tanah, pelan lalu semakin tinggi, dan ia pun terbang. Tidak seperti burung, tidak seperti panah, ia melayang bebas. Untuk pertama kalinya, Gatot Kaca tertawa tanpa beban, dan langit akhirnya membuka pintunya. Peperangan kecil pertama datang tanpa peringatan. Musuh menyerang perbatasan Pandawa. Pasukan darat kewalahan. Saat itulah langit berubah. Awan berkumpul cepat, angin berhenti, dan dari atas Gatot Kaca turun. Ia menghantam dari udara dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata. Satu demi satu, musuh terjatuh, bahkan sebelum mereka menyadari dari mana serangan datang. Pasukan Pandawa menatap langit dengan rasa takjub dan takut. Sejak hari itu, sebuah kebenaran lahir. Jika bumi memiliki ksatria, maka langit kini memiliki penjaganya, dan namanya adalah Gatot Kaca. Ketakutan tidak selalu datang dengan teriakan. Di dalam istana yang bernama Hastinapura, ketakutan datang sebagai bisikan. Para prajurit Kurawa berbicara dengan suara pelan. Bukan tentang pedang Pandawa, bukan tentang kekuatan Bima atau kecerdikan Arjuna. Mereka membicarakan langit, tentang awan yang tiba-tiba berhenti bergerak, tentang bayangan besar yang melintas cepat, tentang pasukan yang runtuh tanpa pernah melihat musuhnya. Nama itu berulang kali disebut dengan nada ragu. Gatot Kaca. Duryodhana yang merupakan putra tertua kerajaan mendengarnya dengan rahang mengeras. Tidak ada ksatria yang tak bisa dibunuh, katanya. Namun, karena yang merupakan panglima kerajaan, ia hanya diam. Ia menatap jauh, seolah sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Karena tahu musuh yang datang dari langit tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
Di malam itu, Gatot Kaca tidak tidur. Ia melayang rendah di atas Pringgadani, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Bukan takut mati, melainkan takut akan tujuan dari kematiannya. Ia teringat kata-kata ayahnya, ada yang dilahirkan untuk hidup dan ada yang dilahirkan untuk menjaga. Jika aku penjaga, apa yang harus kubayar? Gumamnya dalam hati. Langit pun tak menjawab. Namun jauh di dalam dadanya, ia tahu setiap anugerah dewa selalu disertai dengan harga. Kurukshetra, tempat di mana peperangan besar akan terjadi antara pasukan Pandawa dan pasukan Kurawa. Kali ini terasa sunyi, terlalu sunyi, untuk medan perang yang akan menelan ribuan nyawa. Api unggun Pandawa menyala redup. Para ksatria berdoa dengan caranya masing-masing. Gatot-Kaca berdiri terpisah, ia hanya menatap langit yang penuh bintang. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian, karena malam ini langit terasa dekat. Arjuna lantas mendekati Gatot-Kaca sambil berbicara. Besok, langit akan membutuhkanmu, katanya pelan. Gatot-Kaca mengangguk, dan jika aku tidak kembali, tanyanya tanpa emosi. Arjuna hanya terdiam, karena beberapa pertanyaan tidak diciptakan untuk dijawab. Di pagi hari di Kurukshetra, hari diawali dengan jerit perang. Tanah bergetar oleh langkah pasukan, panah melesat, tombak menghantam perisai. Dan kemudian langit berubah. Awan bergerak cepat, angin berhenti mendadak. Terlihat Gatot-Kaca naik untuk terbang, lebih tinggi, jauh lebih tinggi, dan lebih cepat. Lalu ia menghantam pasukan Kurawa seperti badai yang memiliki kehendak. Pasukan jatuh, formasi pun hancur. Bahkan karena sang panglima Kurawa pun terdesak. Saat itulah karena mengangkat senjata yang selama ini disimpannya, sebuah panah yang bernama Kuntawijayadanu, senjata para dewa. Senjata yang bisa digunakan dengan hanya satu kali kesempatan. Ketika karena menembakkan panah itu ke arah Gatot-Kaca, langit pun terbelah. Gatot-Kaca yang melihat cahaya itu mendekat, dan ia tahu, inilah akhirnya. Ia tidak menghindar, sebaliknya ia membuka dadanya seolah menantang anak panah tersebut. Dan ia hanya ingin untuk menerima takdir, dengan senyum yang tenang. Karena jika senjata yang maha dahsyat itu dilepaskan untuknya, nasib Pandawa akan hidup. Dan itulah adalah tugas seorang penjaga. Tubuh Gatot-Kaca pun jatuh dari langit, seperti bintang yang padam. Namun, saat ia menyentuh tanah, sebuah legenda dan cerita telah lahir. Ketika tubuh Gatot-Kaca menyentuh tanah Kurukshetra, dentumannya tidak terdengar seperti benturan. Ia terdengar seperti penutupan sebuah bab. Debu mengepul tinggi, angin berhenti sejenak, seolah dunia menahan nafas. Para prajurit, baik Pandawa maupun Kurawa, semua pun terdiam. Mereka menatap sosok besar yang terbaring tak bergerak. Tubuh yang tadi menguasai langit, kini terbaring di bumi yang dingin. Arjuna lantas menjatuhkan busurnya. Sedangkan Bima, sang ayah, ia berteriak histeris. Teriakan yang bukan untuk musuh, melainkan untuk takdir. Namun sebaliknya, Gatot-Kaca tersenyum dengan bahagia. Senyum yang tidak meminta penyesalan. Senyum yang mengatakan, ini memang jalanku. Langit di atas Kurukshetra menggelap. Bukan oleh awan perang, melainkan oleh kabut duka. Setelah Gatot-Kaca gugur, perang tetap berjalan. Namun, ada hal yang berubah. Langit tak lagi sama. Ia terasa kosong. Setiap prajurit Pandawa bertarung dengan satu kesadaran yang baru, bahwa kemenangan ini dibeli dengan pengorbanan yang tak tergantikan. Bima berdiri lama di samping jasad putranya. Tangannya gemetar bukan karena lelah, melainkan karena kehilangan. Aku ingin melindungimu, namun kau memilih melindungi dunia, bisiknya pelan.
Tak ada jawaban, hanya angin yang berhembus lembut, seolah mengantar jiwa Gatotkaca kembali ke langit. Perang Kurukshetra akhirnya usai. Pandawa meraih kemenangan. Namun kemenangan itu tidak pernah terasa utuh. Nama Gatotkaca disebut dalam doa, dalam cerita, dan dalam keheningan. Orang-orang berkata, setiap kali guntur menggelegar, itulah Gatotkaca yang sedang berlatih di langit. Setiap awan yang bergerak cepat, itulah langkahnya, yang masih menjaga dunia. Karena legenda sejati tidak hidup dalam patung atau istana. Ia hidup dalam keberanian yang diwariskan. Gatotkaca tidak mati, ia menjadi langit itu sendiri. Dan selama langit masih membentang di atas bumi, kisahnya tak akan pernah berakhir. Nah, itulah teman-teman, cerita tentang seorang pahlawan legendaris yang berasal dari cerita rakyat. Ia adalah Gatotkaca. Untuk kedepannya, mungkin saya akan membahas kisah-kisah mitologi pewayangan yang lain. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Nah, jika kalian ingin support saya, kalian bisa cek link Sosiabas atau Saweria pada deskripsi video ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.